warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin 12 Bapak Dapat. Baik, sebelum belajar dengan berdoa, doa dimulai. Setelah itu kita baca Asmaul Husna. Oke, sebelumnya Pak absen dulu. Coba lihat dulu teman-temannya siapa yang nggak hadir. Kira-kira Nazmi hadir, Dapak, Naswa, siapa lagi? Ada yang hadir? Alhamdulillah pada hari ini kita hadir seluruhnya. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sejenak menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kepada anak kami berdiri semuanya. Oke, nampak semuanya. Siapa yang pada hari ini sholat subuh tadi? Ada sholat subuh? Iya. Sholat subuh. Ada yang sholat subuhnya di masjid? Ada? Alhamdulillah. Oke, usahakan sholat itu di masjid. Oke, ada yang masih ingat materi yang lalu yang sudah saya sampaikan tentang apa? Tentang apa? Fardu kifayah. Ada berapa pelaksanaan fardu kifayah? Ada 4 ya. Nah, oke, pembelajaran kita pada hari ini adalah kompetensi dasarnya. Lihat di depan ya, menelah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Biar kita lihat, biar kita telaah, karena Islam pada masa yang lalu pernah mencapai puncak kejayaannya. Indikatornya apa? Indikator yang bisa kita capai nanti adalah kita mampu menganalisis periodisasi sejarah Islam. Video singkat lah ya. Video singkat kita. Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Wah, pastinya banyak sahabat Al-Azhar Center Paris yang sudah tidak asing dengan salah satu universitas Islam tertua di dunia ini ya guys. Siapa nih sahabat Al-Azhar Center Paris yang pernah belajar atau sedang belajar di sini? Atau mungkin ada yang ingin melanjutkan studinya di sini?
Banyak dong tentunya. Maka dari itu, mari kita simak yuk sekilas tentang sejarah Universitas Al-Azhar di Mesir. Universitas Al-Azhar berasal dari pendirian masjid pada tahun 970 Masehi oleh dinasti Fatimiyah dan secara resmi diorganisir pada tahun. Oke, Bapak, itu tadi berkaitan dengan ya, orientasi masalahnya pada hari ini ya. Berkaitan dengan perkembangan Islam di zaman yang lalu. Jadi permasalahannya adalah yang mau kita angkat adalah Islam pernah mencapai puncak kejayaannya. Salah satu ya hal-hal yang menandakan kejayaan Islam adanya Universitas Al-Azhar. Ini adalah pernah mencapai puncak kejayaannya. Sekarang kenapa tidak? Maka kita lihat kembali pada masa yang lalu apa yang terjadi di sana, sehingga kita bisa menjawab masalah itu. Ya, bagaimana kita di masa ini bisa mengulangi kejayaan pada masa yang lalu. Oke, nah, ini sekarang kita bagi dulu kelompok untuk mendiskusikan berkaitan dengan materi kita pada masa kejayaan Islam. Oke, ya 5 orang. Oke, kelompok kedua ini 6 orang. Ya, di sana 6 orang juga kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke, 1 orang kakak ini apa namanya pindah. Oke, nanti tulis nama kelompoknya. Oke. Ya. Nah, ini buka. Kalau misalnya buku kurang lengkap boleh diambil. Dia tapi sudah ada, ya. Apa yang mau dicari? Ya. Tulis apa yang ada di situ, nanti dipresentasikan. Ya, ini gimana udah siap? Sudah dapat? Ya. Nanti kita presentasikan ya. Mana kelompok 2 sudah siap? Ya, lagi prosesnya. Ya. Ya. Dan ditulis hasil diskusinya. Oke, siap ya, kita presentasikan ya masing-masing kelompok. Oke, silakan kelompok nomor 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kedua. Di kelompok kedua ini mempresentasikan tentang periodisasi sejarah Islam. Jadi di sini saya mempresentasikan periodisasi sejarah Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya periodisasi masa kejayaan klasik. Jadi periode klasik itu merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi. Fase ekspansi dan integrasi itu yang terjadi pada tahun 650 sampai 1000. Fase disintegrasi itu terjadi pada tahun 1000 sampai 1250. Jadi fase periodisasi yang kedua ada namanya periode pertengahan. Periode pertengahan itu dia terjadi pada tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran yang terjadi pada 1250 sampai 1500 Masehi dan fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800. Dan yang ketiga ada namanya
Oke, kelompok 2. Oke ya, sampai pada kelompok 2. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya silakan. Oke, silakan. Dia dari kelompok 3 ya. Baik, saya sini mau menjawab pertanyaan dari Nadia dari kelompok 3. Jadi kan pertanyaannya itu pada masa periodisasi pertengahan terjadi munculan 3 kerajaan besar, 3 kerajaan besar kan? Dan Nadia minta pertanyaannya itu sebutkan apa saja nama-nama kerajaan tersebut. Jadi nama kerajaan tersebut pada masa pertengahan itu ada namanya kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Terima kasih. Oke, tangan dulu. Ya, masa-masa ya organisasi negara Islam. Jadi Han Nasution dalam bukunya ya jelaskan bahwasanya periodisasi negara Islam itu dibagi menjadi 3. Pertama ada periode klasik, ya dimulai tahun berapa klasik? Tahun 650 sampai dengan 1250. Nah, pada masa klasik ini terdiri dari 2 fase. Pertama ada namanya fase ekspansi. Ekspansi itu perluasan wilayah. Kemudian ya dan integrasi, terhubung dia. Itu dimulai kapan? Pada tahun berapa? Ekspansi 650 sampai dengan tahun 1000. Ya, bahwasanya Islam itu daerahnya semakin meluas dari Afrika Barat ya sampai kepada Spanyol lah ya, Eropa Spanyol ya. Kemudian dari Persia kemudian sampai kepada India ya, meluas sekali dan itu semuanya wilayah ini adalah berkaitan dengan masa-masa kejayaan Islam di mana tadi ada pasirnya, ada organisasinya, kemudian faktor-faktornya, kemudian kemunculan ya ilmuwan sesuai dengan bidangnya, keilmuannya masing-masing. Oke? Dari sini kira-kira siapa yang menyimpulkan materi pada hari ini? Oke, silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Dava dari kelompok 1 ingin menunjukkan tentang materi hari ini, yaitu tentang periodisasi Islam, faktor-faktor masa kejayaan Islam. Di periodisasi Islam itu terbagi atas 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode Ramadan. Periode klasik itu dimulai dari tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Di periode itu terbagi 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi, kemudian ada fase settlement. Itu sekitar saya. Oke, terima kasih. Kalau dapat tangan dulu. Sampai dari kesimpulan. Oke, ini ditulis namanya. Oke, apakah waktu 15 menit untuk mengerjakannya? Ya. Sudah kakak. Oke, sudah dikumpul semua ya tugasnya, mudah-mudahan tidak ada yang remedial hasilnya. Oke, silakan kakak, siapa yang mau menyampaikan produknya berada ini, apa yang dirasakan setelah mendapat pembelajaran pada hari ini, ya kan? Dari kakak? Ya. Dari pelajaran hari ini saya merasa senang dan dapat dan saya juga mendapatkan banyak ilmu tentang masa kejayaan Islam dari mulai pada masa klasik dan sampai masa sekarang, faktor-faktor yang dapat menyebabkan Islam mendapat kejayaannya, dan juga tokoh-tokoh Islam yang Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, maka apa yang kita pelajari pada hari ini ya, faktor-faktor itu kita lakukan
supaya kita mencapai puncak kejayaan ya, seperti pada masa klasik. Oke, untuk pembelajaran yang akan datang silakan dibaca berkaitan dengan ya taat kepada aturan, berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Silakan dibaca materinya di rumah. Akan kita sambung pembelajarannya pada minggu yang akan datang. Sekian pertemuan pada hari ini, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan boleh kembali.